Selamat sore Ibu-ibu koper yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa bertemu walaupun melalui Zoom. Sudah lama kita selalu ingin bertemu dan selalu pertemuan itu mendatangkan sukacita. Tetapi pada sore hari ini pertemuan lewat Zoom pun kita tidak mengurangi sukacita kita ketika kita bisa bertemu bersama-sama melalui Zoom. Kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang indah di mana kami bisa bersekutu bersama-sama dengan ibu-ibu Komisi Pengharapan yang saat ini bersama-sama melalui Zoom ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir melawat kami satu persatu dimanapun kami berada. Biarlah pertemuan lewat Zoom ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, dan biarlah berkat Tuhan itu pun tidak terhalang sampai kepada kami, karena Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni sehingga setiap berkat yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami semuanya itu tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Edi, dan juga setiap doa syafaat maupun persembahan yang akan kami naikkan juga ke hadirat Tuhan, dan juga setiap acara yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga pertengahan serta akhirnya. Semuanya ya Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema pada sore hari ini memulai bersama dengan Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi SS. Kita akan menyanyi tiap langkahku diatur, tiap Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita percaya bahwa ketika kita tahun 2020 ya, Tuhan sudah menyertai kita. Pasti di tahun 2021 pun kita percaya bahwa Tuhan pun akan menyertai kita. Kita akan melewati segala
tantangan, segala bahaya bersama-sama dengan Tuhan. Kita melewati suka dan duka bersama-sama dengan Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu akan menopang kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, biarlah lagu ini menjadi iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun Tuhan selalu menyertai kita dan mengawal kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita akan menyanyikan pujian ini. Selagi anak belum berusia, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Selanjutnya ada kesaksian yang akan dilayani oleh Ibu Rini dan keluarga. Saya persilahkan Ibu Rini untuk menyampaikan kesaksiannya. Selamat sore, ibu-ibu sekalian yang terkasih. Shalom. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk bersaksi. Selama tahun 2020, rasanya cepat sekali kita rasakan. Karena kami sering sekali hari itu, kok hari Sabtu lagi, hari Minggu lagi, apalagi kalau hari Selasa, kita udah lupa ngelihat hari dan tanggal, loh kok udah dikirimin pokok doa untuk doa pagi ya, nggak taunya hari Rabu lagi.
Habis itu hari Kamis, Sabtu anak youth. Oh iya, hari Kamis. Habis itu Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Tapi kita tetap bersyukur walaupun kita beribadah di rumah. Dan yang kami rasakan, khususnya untuk kami, jadi sering kita bertemu. Biasanya kalau berbakti di gereja, berangkat juga nggak bisa bareng, di dalam gereja juga nggak bisa bareng. Tapi ternyata masa pandemi ini juga membawa berkat untuk setiap kali kita berbakti bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Kerinduan kami untuk tahun 2001, kami selalu rindu untuk bersama-sama untuk melayani Tuhan bersama keluarga kami. Dan kami rasakan selama 2020 kita bisa merenungkan benar-benar kasih Tuhan kepada kami, sehingga satu persatu kita rindu untuk melayani Tuhan bersama keluarga. Kami akan menaikkan pujian kami, jadikan kami satu, supaya biarlah pelayanan kami boleh diawali dari keluarga kami, dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Selama di rumah ini kita saling belajar untuk melayani, kerinduannya kita ingin melayani untuk keluar. Terima kasih. Kami akan membawakan pujian Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati seru-seru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati seru-seru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bu Rini, Karin, dan Adin yang sudah memberikan kesaksiannya. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Jadi peristiwa pandemi ini dinyatakan Tuhan juga untuk kita menjadi berkat bagi keluarga kita ya. Di saat mungkin keadaan sulit, tetapi Tuhan menyatukan kita, keluarga, untuk kita bersatu, bisa bersama-sama melayani Tuhan. Kita bersatu untuk bisa saling mengasihi. Biarlah kasih kita yang dari rumah ini boleh memancar keluar, sehingga memang kasih Tuhan bisa dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Bu Rini yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan saya sungguh kagum keluarga Bu Rini melayani Tuhan semuanya. Kecuali Andin yang masih kecil ya juga tetap mau melayani Tuhan, sudah ada bibit-bibitnya. Terima kasih puji Tuhan untuk kesaksiannya. Kita akan melanjutkan pujian kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memperlengkapi kita untuk mengawali tahun 2020 yang sudah hampir lewat di bulan Januari ini. Kita lebih bisa menghadapi keadaan dan kita tidak merasa takut dan khawatir karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kehendak Tuhan laksanakan akan kita nyanyikan untuk sebelumnya nanti akan ada pembacaan puisi ya sebelum firman Tuhan. Saya salah. Kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, jadikan aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu, jalanmu Tuhan lebih baik, kesalibmu pun ku mau naik, segala kuasa di tanganmu, tunjukkan aku kehendakmu. Setiap hari ku mau taat akan perintah-Mu yang manfaat. Pimpin tanganku dengan teguh, jadikan aku suci sungguh. Perbuatanmu paling baik, mau ku ikuti turun naik. Tantanglah aku di tanganmu, hidupku baru oleh Roh-Mu. Pembacaan puisi oleh Ibu Hana, saya persilahkan.
refleksi pergantian tahun. Tertatih-tatih kulangkahkan kaki. Kutatap jalan di depanku. Adakah cahaya di sana? Hampir aku tenggelam. Tongkat rantingku patah. Cepat ku gapai tangan yang terulur, terluka paku. Ku ikuti cahaya yang bersinar di balik sayapmu, Yesus. Bak mentari pagi yang merekah, mengusir kegelapan malam. Embun pagi yang bermain di daunan, berkilau bagai permata. Adakah yang lebih indah dari ciptaanmu, Tuhan? Tuhan, ampuni aku bila pernah kuragukan penyertaan-Mu. Bila pernah kuragukan kasih-Mu. Bila pernah kuragukan pertolongan-Mu. Ampuni aku, Tuhan. Aku naif dibutakan dosa. Tapi kasih-Mu tak pernah lepas. Digenggam erat tanganku. Diangkatnya bila aku jatuh. Dibimbingnya menuju keselamatan. Ku tengok ke belakang. Jalan apa yang telah kulalui? Ada gundukan tanah. Ada batu-batu terjal. Ada sungai bergelora. Bagaimana? Bagaimana aku bisa melewatinya? Ternyata ada Tuhan yang menggendongku melewati semua badai yang bergelora. Selamat sampai ke seberang. Tuhan menyertai. Terima kasih kesaksiannya Bu Hana. Bacaan puisi yang sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Kita tidak akan gentar untuk menatap ke depan karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Bu Hana. Tuhan memberkati Bu Hana. Selanjutnya firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Edi. Saya persilahkan Pak Edi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur memulai tahun 2021, kita berkesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinanmu pada kami masing-masing. Sepanjang tahun 2020, Engkau sungguh memberkati kami. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini, waktu terasa cepat berlalu. Tetapi kami juga mengerti bahwa dalam waktu-waktu kami yang cepat berlalu, ada Tuhan yang sungguh memberkati kami melalui puisi yang disampaikan oleh Bu Hana. Terima kasih ya Tuhan, kiranya semua ini menjadikan satu hal bagi kami untuk terus meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kami perlu untuk senantiasa bergantung pada Engkau di dalam keadaan yang serba tidak bisa dipastikan. Berkati kami untuk firman-Mu pada sore hari ini yang boleh menjadikan bekal bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah memulai bersama Tuhan. Satu ayat saja kita akan baca, 1 Korintus 3 ayat 11, silakan dibuka. 1 Korintus 3 ayat 11. Oke. Iya, kalau sudah ketemu, saya minta kesediaan Ibu Winda untuk membacakan firman Tuhan ini. Ibu Winda Lestari.
di unmute dulu, Bu. Sepertinya ada gangguan internet ya tempat Bu Linda ya. Coba kita tunggu sebentar. Iya, agak ya. Bu Linda masih di mute, Bu Linda? Belum siap Pak, ini bukanya gimana? Saya bingung. Yang Oh, lain Pak, lain kali oke, saya. ya. Kalau Ya. begitu saya minta kesediaan Ibu Ruth untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. 13. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu. Terima kasih Ibu Ruth yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, saya masih ingat persis sekitar tahun 87 atau 88, saya masih SMA waktu itu. Saya bersama satu teman saya mengikuti rally motor dan mobil waktu itu di Semarang gitu ya, yang diadakan oleh satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, hal yang menarik adalah sebelum kami memulai rally itu atau lomba rally itu, kami harus dipertemukan satu dengan yang lainnya, di briefing gitu ya, dikasih persiapan segala macam, besok lewatnya di sini segala macam, karena pada waktu itu komunikasi masih susah ya. Kalau sekarang enak pakai handphone, kita teleponan. Waktu itu masih sukar sekali, jadi ibu-ibu paham, jadi kita komunikasi itu susah. Satu-satunya modal kita adalah kita dengerin briefingnya baik-baik, kemudian ada petunjuk apa kita catat, kemudian ada buku singkat aja, tetapi tidak menunjukkan rutenya kemana, itu nggak ada. Justru kita mencari pos-pos yang dimana itu harus kita cari, itu tidak mudah. Nah, sampai rally berlangsung, ya bersyukur saya bisa finish hampir tepat waktu, tetapi banyak di antara rekan-rekan yang rally itu sampai selesainya itu hari itu malam, dan kemudian kebablasan sampai pagi berikutnya, tidak selesai karena nggak tahu rutenya gitu. Nah, pengalaman itu membuat saya sadar bahwasanya kita perlu mendasari segala sesuatu dengan dasar yang benar, dasar yang tepat, sehingga kita dalam melangkah hidup kita ke depan, kita bisa semakin yakin ini loh, dasarnya sudah tepat, arahnya sudah tepat, dan kita terus melangkah. Kemarin saya juga diprotes oleh istri saya sendiri, kok temanya sama gitu ya, memulai bersama dengan Tuhan. Ya, nanti kan beda, tenang aja gitu ya. Karena di sini kita lebih bicara tentang dasar yang tepat. Kalau kita di kebaktian umum, kita tentang bagaimana kita memulai dengan waktu yang cepat, dan itu panggilan Tuhan, itu beda sekali. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Menonet gitu ya. Kalau ibu-ibu mengerti, ini tanggal 21 Januari 2021. Tepatnya 21 Januari 1525. Jadi 496 tahun yang lalu, 496 tahun yang lalu terjadilah satu peristiwa yang menjadikan kegerakan bagi Anabaptis tepatnya, untuk satu pergerakan yang baru. Di mana pada waktu itu terjadi di Zurich, Swiss gitu ya. Itu ada 6 pemuda, jadi George Blorock, Konrad Grebel, Felix Mann, dan 3 teman yang lain. Mereka menyatakan bahwasannya karena keadaan tentang kekristenan yang menurut mereka itu jauh daripada Tuhan, dari satu garis mereka melihat, oh ini sesuatu yang harus dikembalikan kepada dasarnya, nggak bisa kita seperti ini lagi. Maka 6 pemuda ini saling membaptis. George Blorock itu sudah jadi pendeta, seperti romo, seperti itu ya, pastor. Tapi dia minta untuk Konrad Grebel membaptisnya, dan kemudian George Blorock membaptis 5 yang lain lagi. Jadi mereka saling membaptis.
Mereka ingin menyatakan bahwasannya di dalam Tuhan perlu ada satu dasar yang kuat dan arah yang tepat. Jadi bukan sekedar mengikuti keputusan atau peraturan dari negara, di mana agama dan negara waktu itu menjadi satu, tetapi mulai melenceng. Maka mereka memberikan satu hal bagi dunia, maka mereka disebut dengan Anabaptis. Itu baptis ulang menurut mereka, tapi sungguh artinya tidak seperti itu. Jadi mereka menunjukkan bahwasannya baptisan yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwasannya ini tidak mengandung unsur politik, tetapi baptisan yang mereka lakukan adalah baptisan di mana mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, ini 496 tahun sudah berlalu dan kita berangkat dari sini dan kita juga merayakan ini reformasi di kalangan kekristenan juga. Kalau mulai dari Martin Luther itu sebelumnya, tetapi setelahnya reformasi Martin Luther berbeda dengan reformasi yang dilakukan oleh Anabaptis seperti ini, karena justru hal seperti inilah orang-orang Anabaptis nanti akan dikejar-kejar gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Ibu ya, Ibu-Ibu, saya ulang sekali lagi. Ini adalah bentuk perlawanan atas gereja yang mereka anggap ingkar dari kebenaran kitab suci. Dasarnya yang sudah ada di dalam Alkitab, tetapi pada waktu itu orang-orang yang melakukan dan orang yang berkepentingan dengan agama, mereka melenceng jauh. Bisa dibayangkan bagaimana nanti arah gereja ke depan, orang-orang percaya tentunya akan melenceng semakin jauh. Ketika rute-rute yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, kebenaran-kebenaran yang harus dijalani orang Kristen, tetapi sengaja dilencengkan, tentu sangat berbahaya. Maka ini adalah bentuk perlawanan. Nah, pembaptisan ini menandai lahirnya gereja Protestan yang pertama. Itu menurut Yoder. Yoder ini orang Mennonite ya. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, pembaptisan tanggal 21 Januari 1525 menandai lahirnya gereja Protestan yang pertama. Disinilah dasar yang kuat itu memulai satu pergerakan bersama. Harus semuanya kembali kepada Alkitab, yaitu tentang pembaptisan sendiri. Baptisan orang percaya bukan sekedar status saja atau mengandung nilai politik, tetapi kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi murid Kristus. Ya inilah perjuangan rekan-rekan kita 496 tahun yang lalu. Nah, ayat yang kita baca tadi dari 1 Korintus 3 ayat 11. Ini adalah ayat kesukaan dari Menno Simons. Ya, Menno Simons adalah pendiri daripada Mennonite. Jadi setelah ada 1525 tadi, kemudian orang-orang Kristen dikejar-kejar karena dianggap bidat. Jadi sejak tanggal 21 Januari 1525, di hari yang sama, mereka dinyatakan bidat. Dan mereka dikejar-kejar. Tidak mudah. Juga dengan Menno Simons. Sepanjang dia menjadi meyakini hal ini juga dia dikejar-kejar. Jadi sampai dengan kematiannya, Menno Simons jadi orang yang terus dikejar oleh pemerintah. Satu ayat yang menjadi kesukaan dia adalah karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa sih kepentingannya bagi kita? Ya, secara umum bagi gereja, bagi kita orang percaya, Menno Simons ingin menegaskan pada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu, letakkanlah itu pada dasar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada dasar yang lain. Lalu kita pikir memang ada dasar yang lain. Saya katakan ada. Kita bisa menjadi orang Kristen, tetapi dasar kita bisa kita melenceng daripadanya. Apalagi kita menghadapi tahun yang sukar, tahun 2021, tahun yang tidak menentu, yang sukar diprediksi. Itulah yang ada dalam pikiran kita dan juga banyak orang. Tahun 2021, tahun yang sukar diprediksi. Kita sudah melalui tahun 2020 dengan begitu sukar. Tapi tahun 2021 belum tentu kita bisa melewatinya, tahun yang sukar ini. Mungkin kita masih saja
ada di dalam masa sukar ini. Tapi mau tidak mau, kita harus menjalaninya. Disinilah pentingnya kita memulai bersama dengan Tuhan dengan dasar yang teguh, berdasarkan daripada Kristus sendiri. Pertanyaan yang lain lagi, apa sih efeknya secara khusus bagi para perempuan? Ini kan komisi perempuan, bukan secara umum. Oke, secara umum itu sama, tapi mari kita coba bergulat dalam tataran urusan perempuan. Nah, oke, kita akan lihat. Perempuan punya posisi istimewa dan sukar. Maksudnya seperti ini. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini istimewa karena ada katanya dekat di hati gitu ya. Bukan di bawah, bukan di atas menjadi bawahan atau atasan, tetapi dekat di hati. Istimewa. Tetapi juga sukar. Sukarnya adalah perempuan di dalam Alkitab seringkali bukan pengambil keputusan. Tetapi ditempatkan sebagai penolong. Nah, sekarang kita mulai paham. Dari posisi yang istimewa dan sukar ini, melewati tahun 2021 bukanlah hal yang mudah. Jadi konteksnya ini adalah perempuan di dalam rumah tangga. Bisa berposisi sebagai istri atau bisa berposisi sebagai ibu rumah tangga dan posisi yang lain. Tetapi secara khusus dalam hal ini adalah sebagai istri, kalau saya mengatakan posisi mewah dan sukar. Bagaimana perempuan ini mengambil keputusan didasarkan pada posisi mewah dan yang sukar. Penolong itu artinya seperti ini, kalau gambaran penolong ya. Kalau ada sesuatu yang sukar, barulah penolong itu, sifat penolongnya muncul. Bukan mengambil keputusan. Itu kan secara sederhana seperti itu. Jadi kalau keadaannya oke, berlangsung bagus, nggak perlu ada penolong. Enggak. Tapi justru keadaan yang sulit ini perlu ada penolong. Bukan pengambil keputusan. Jadi inilah posisi yang istimewa sekaligus sukar sebagai penolong tadi. Nah, sebagai orang-orang Kristen yang menjadi penolong, di dalam keadaan yang sukar seperti ini, saya pikir peran kita sebagai perempuan justru seharusnya muncul lebih kuat. Di dalam beberapa berita yang saya terima, perceraian justru juga meningkat di tahun yang sukar. Karena tidak mudah menjalani keadaan yang sukar seperti ini. Rumah tangga semakin kacau karena tidak adanya keselarasan pikiran dan hati antara suami dan istri. Nah, disinilah sekali lagi posisi yang sukar ini mau tidak mau menjadi bagian daripada perempuan-perempuan, dan terkhusus juga bagi perempuan yang ada di GKMI Pengharapan, menjadi penolong. Keadaannya sekarang sudah semakin sukar atau keadaannya sukar, dan perlulah dari perempuan ini untuk menjadi penolong. Masalahnya adalah bagaimana peran penolong ini di dalam memulai bersama dengan Tuhan. Bukankah sesungguhnya seharusnya dari pihak pria, bukan dari pihak perempuan? Apalagi kalau kita sebagai orang-orang Menonet, Baptis Menonet, kita ada satu nilai yang kita hidupi dari sekian banyak nilai, yaitu anti kekerasan, sekaligus juga anti perlawanan. Jadi kalau kita berantem dengan suami sebagai istri, tentunya kita tidak menghidupi anti kekerasan dan anti perlawanan. Begitu juga dengan suami, seharusnya sama gitu kan perannya. Jadi bagaimana kita memasukkan ide-ide kita, memasukkan cara keluar dari krisis atau kesukaran ini, tetapi dengan pemahaman anti kekerasan dan anti perlawanan. Semakin lengkap sukarnya. Seharusnya peran dari suami. Tapi bagaimana perempuan ini memasukkan ide, pikiran, dan cara untuk menjalani bersama di dalam keadaan yang sukar, sekaligus
dalam rasa hormat kepada suami. Tidak mudah, bukan? Nah, kita lihat, wah ternyata tidak mudah ya realitas yang terjadi pada kaum perempuan. Tapi mari kita belajar di dalam keadaan yang sukar ini bagaimana kita memulai bersama Tuhan. Nah, 1 Korintus 3 ayat 11 tadi ini adalah ajaran utama dalam kekristenan. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus ketika pada waktu itu jemaat Korintus ada perselisihan. Ingat, perselisihan. Ada perbedaan di antara mereka dan terjadi perselisihan. Bukan perselisihan yang biasa-biasa saja, tapi perselisihan yang serius. Maka Paulus sampai perlu menulis surat di mana mereka harus mengatasi perselisihan itu. Tidak mudah. Dan nanti kalau kita baca 1 Korintus dari pasal pertama sampai dengan terakhir, kemudian juga kita bisa melihat sebagian di surat 2 Korintus. Itulah nasihat-nasihat tentang perselisihan. Kalau kita lihat yang kita baca tadi 1 Korintus 3 ayat 11, di ayat yang pertama sampai dengan 9, itu judul teksnya adalah perselisihan. Jelas. Ya, inilah tentang perselisihan. Perselisihan karena mereka merasa bahwasanya saya punya kemampuan, kamu punya kemampuan, tapi tidak bisa ketemu. Menurut saya paling tinggi di antara kamu, saya lebih baik di antara kamu, saya paling terhormat di antara kamu. Makanya terjadi perselisihan. Nah, sebagai kaum perempuan, kembali kepada fitrah kita, menjadi penolong. Tapi sekali lagi tidak mudah. Karena kita sebagai perempuan bukan pengambil keputusan, tetapi kita ada di dalam keputusan itu. Nah, inilah peran yang tidak mudah. Bagaimana melewati bersama-sama di tahun 2021. Sangat mungkin keluarga-keluarga Kristen pun tergoda untuk melakukan pekerjaan atau mencari nafkah di luar kekristenan. Nah, karena keadaan sukar. Kalau kita tidak melakukan hal ini, bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita survive di dalam hidup kita? Bisa dan sangat tergoda. Tapi sekali lagi, peran perempuan ini harus muncul di dalam kita. Inilah ajaran utama dalam kekristenan. Tidak ada dasar lain. Di dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Dasarnya adalah Tuhan sendiri. Dan itulah kalau kita baca ayat sebelumnya, sebuah bangunan yang kokoh. Dan sekaligus saya ingat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 nggak perlu dibacakan. Itu bagaimana Yesus memberikan perumpamaan, bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Kita akan mengatakan, iya yang di atas batu itu kuat dan kokoh. Dan itulah sesungguhnya diharapkan oleh Tuhan. Membangun di atas pasir sangat mudah. Tetapi ketika ada gelombang atau badai yang datang, bangunan itu roboh. Yang diinginkan dasar yang kokoh, yang kuat itu adalah di dalam Kristus. Yaitu kita bersama-sama patuh dan tunduk di dalam aturan, rute yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah rute yang dijalani oleh Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak sekedar memberikan ide, cara di dalam mengatasi kesulitan hidup. Tetapi Tuhan memberikan dasar yang kokoh karena Dia memberikan teladan hidup menderita. Andaikan Kristus tidak hidup menderita, Alkitab yang kita baca itu adalah teori semata. Kita bisa mengingkarinya. Inilah pentingnya Allah yang tinggal beserta dengan kita. Allah yang Immanuel, yang imanan, yang tinggal bersama dengan kita.
Allah yang sudah memberikan teladan hidup di dalam penderitaan, dan Dia memilih menderita untuk menyelamatkan kita. Sebagai kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bahwasanya mungkin jalan ini jalan yang sukar, membangun bangunan yang kokoh di dalam Kristus yang meneladani kita di dalam kehidupan kita, mengatasi atau melewati dan berjalan di dalam tahun yang sukar. Kerasnya jalan itu atau dasar yang kita bangun tahun 2021 mungkin tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita tetap bisa berjalan atau memulai bersama dengan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh meletakkan hati, pikiran, dan seluruh hal yang ada pada kita di dalam dasar yang diletakkan kepada Kristus. Bukankah Paulus yang menulis surat ini, dia juga memilih menderita? Di dalam kesempatan, dia bisa saja melarikan diri dari penderitaan, tetapi dia juga memilih menderita. Kenapa? Mungkin jawabannya sangat simpel saja. Karena Kristus memberikan teladan penderitaan bagi Paulus. Tapi apakah tidak ada sukacita? Paulus katakan sukacita. Dia menulis di dalam surat yang lain, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita kalau kita dalam keadaan yang enak, oke. Tapi ketika Paulus menulis sukacita pun, dia sesungguhnya dalam keadaan yang suka. Nah, disinilah pentingnya kita menempatkan diri, berdiri, berjalan di atas dasar yang kokoh, yaitu di dalam Kristus dan di atas Kristus. Ada yang menarik, Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau kita baca berikutnya, itu juga menyebutkan api sebagai penguji. Ada emas, ada perak. Itu menguji emas dan perak. Tetapi yang disitu juga disebutkan ada rumput kering atau jerami. Ya, itu kalau rumput kering dan jerami kalau diuji dengan api selesai ya, terbakar. Itu satu perumpamaan yang katakan Matius pasal 7 juga mirip-mirip begitu. Pasal 7 kalau ada badai hilang. Tapi kalau Paulus mengatakan api itu sebagai penguji, kesukaran itu sebagai penguji, kesulitan itu sebagai penguji. Kalau kita sepakat dan kita menyetujui bahwa tahun 2021 adalah tahun yang sukar, anggaplah itu sebagai apinya. Ujiannya ada di situ. Maka kita benar-benar perlu mendapatkan dasar yang kokoh di dalam Tuhan. Kita mensyukuri tadi ada satu kesaksian sampaikan oleh Bu Rini. Bagaimana keluarga yang melayani. Kita setuju itu bagus. Dan itu yang harus senantiasa kita lakukan. Melayani bersama dengan keluarga. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus ingat, bukan sekedar melayani, tapi melewati dan berjalan di dalam masa krisis. Itu perlu kesehatian dan peran perempuan sebagai penolong. Lebih sukar menurut saya. Saya harus mengatakan lebih sukar. Maksudnya seperti ini. Seringkali perempuan mempunyai pikiran dan ide yang lebih bagus daripada suaminya. Tetapi ingin memaksakan kehendaknya, ada keterbatasan. Dan disinilah saya harus mengatakan jujur kepada para perempuan, wow, perempuan itu luar biasa. Meskipun punya ide, punya cara yang lebih baik untuk keluar dari masa krisis atau waktu krisis ini. Tapi bagaimana tetap menghormati suami. Tapi bukan berarti para perempuan itu harus menyerah. Suami sebagai pengambil keputusan, ya udahlah saya pokoknya ide ini saja. Tentunya tidak yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Arahkan segala ide, cara, dan keinginan kita di dalam dasar Kristus. Jadi bukan sekedar kemampuan cara berpikir atau ide dari kita sendiri, tapi mengarahkan keluarga, terutama juga suami,
ini loh dasarnya itu Kristus sendiri. Maka ketika diarahkan ke bagian itu, keluarga ini seharusnya bersehati melewati masa-masa yang sukar ini. Pada anak-anak, ini dasar kita adalah Kristus. Dan di ayat yang lain, ayat 14, masih 1 Korintus 11 tadi ya, tahan uji itu mendapat upah. Ya, emas pengujiannya dan perak kemudian melalui api. Ketika bisa melewati api itu, ujian api itu, emas itu bukan sesuatu emas yang bagus dan perak yang bagus. Tahun 2021 bukan tahun yang untuk dihindari. Karena kalau kita tepat mengatasinya, meletakkan dasar di dalam Kristus, maka upah itu akan tersedia bagi kita. Tapi sekali lagi, upah ini bagian yang akhir, bukan di awal. Saya kasih uang muka, bukan. Kita melewati dulu masa sukar, baru kita bisa mendapat upah daripada Tuhan. Upahnya apa? Tidak dijelaskan. Tetapi kalau dari ayat ini pengujian api, keluarga kita akan semakin kokoh. Dan ini tepat sesuai dengan tema-tema akan kita lakukan selama 9 tahun ke depan. Kalau kita bisa melewati pribadi kita, pribadi lepas pribadi selama 3 tahun ini, nanti 3 tahun kita ke depan kita belajar tentang keluarga. 3 tahun ini kita belajar tentang pribadi-pribadi. Tapi 3 tahun ke depan kita tentang keluarga. Jadi bagaimana sekarang perempuan-perempuan ini berperan aktif di dalam keluarga. Ayo kembali kepada dasar yang kokoh itu, yaitu Kristus sendiri. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini tahun yang suka diprediksi. Dan mari kita memulai dengan dasar yang benar. Satu hal yang baru saya dengar, yang sangat unik di GKMI Pengharapan itu ya, perempuan cap iwak gitu ya. Kalau boleh menyebutkan ini perempuan cap iwak gitu, ini kan perempuan-perempuan, jadi perempuan cap iwak. Siapa perempuan cap iwak gitu ya? Itulah GKMI, maksudnya perempuan-perempuan GKMI. Spesial karena saya di Semarang nggak pernah dengar istilah ini. Saya ada di Malang, di GKMI Malang, saya sempat jadi pelayan di sana juga nggak ada istilah ini. Di tempat yang GKMI Anugerah juga nggak ada. Dan baru saya mendapatkan ini di GKMI Pengharapan, perempuan cap iwak, ini istimewa gitu ya. Bagus sekali, menunjukkan satu identitas kita. Ayo kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita sebagai perempuan-perempuan. Kita tidak takut berjalan di dalam masa yang sukar prediksi ini. Tapi kita kembali kepada dasar Tuhan. Ingat, kalau kita menunjukkan perempuan cap iwak, bukan simbol GKMI itu bukan tentang iwak saja gitu kan. Tetapi ada Kristusnya, maka saya cantumkan di sini ada Kristusnya. Kita menjalani di tengah dunia yang simbolnya selalu dengan warna hitam, dunia yang gelap. Jadi di masa yang sukar sekalipun ada tantangan bagi perempuan iwak ini untuk meletakkan dasar pada Kristus, berjalan dan melewati dunia yang sukar atau gelap. Saya ingin kembali pada nilai-nilai kita membaik. Baik untuk kita renungkan bersama. Saya ingatkan kembali, GKMI Pengharapan punya nilai membaik, mengutamakan Tuhan. Nanti kita akan terus supaya kita semua itu apa gitu ya. Membaik itu apa? Mengutamakan Tuhan. Tahun 2021 memulai bersama Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Inilah nilai yang kita hidupi. Bukan sekedar kita pasang logo di sana, pasang simbol di sana, bukan. Tapi kita benar-benar mengutamakan Tuhan. Nilai yang kita hidupi. Tapi di samping kita mengutamakan Tuhan, kita berempati. Nah, saya senang, saya dengar kabar dari Bu Rita. Ini ada rekan kita yang ada kesulitan karena terkena COVID-19. Oh, kaum perempuan bergerak. Gitu. Wah, itu luar biasa.
Dan juga di pengerja yang bersama-sama juga bergerak, ada rekan kita yang sakit saling memperhatikan satu dengan lainnya. Itulah satu bukti empati kita. Tetapi empati ini juga akan meluas lagi. Itu dari MDS sudah memberikan satu pemberitahuan, nomor rekening saya beritahukan, kita akan melayani di Sulawesi Barat. Nah, itu bukti empati kita, tunjukkan. Meskipun kita berjalan di masa sukar, tapi nilai-nilai kita hidupi, kita tetap punya empati yang tinggi kepada sesama kita. Dan menjadi komunitas yang menyenangkan setiap kita. Satu hal yang membuat kita bisa survive adalah sukacita. Tapi menyenangkan nanti bisa diartikan banyak, tapi sambil simpel aja. Tanpa dengan sikap kita bersukacita, rasanya hidup kita akan semakin berat berjalan di masa yang sukar. Maka kita menjadi komunitas yang menyenangkan itu penting bagi setiap kita. Dan kita terus belajar dari waktu ke waktu. Kalau tahun 2020 bagaimana kita belajar seperti apa? Kita akan terus di tahun 2021 meningkatkan yang lebih baik lagi. Ya, saya tidak henti-hentinya memberikan apresiasi bagi tim media dan ibadah yang terus bergulir dan terus mengembangkan ibadah kita. Bukan hanya tim ibadah yang sekarang ya, tapi di yang lalu pun kita juga punya tim ibadah terus berkembang. Dan sekarang terus berkembang. Kita harapkan akan terus berkembang, tapi ini urusannya tim media dan ibadah. Tapi menjalani kehidupan, kita juga harus senantiasa belajar. Belajar dan belajar. Akhirnya kita mendapati, kita ada satu track yang bagus. Belajar menghidupi firman Tuhan dengan dasar Kristus, dan kita mencapai pencapaian yang lebih dan lebih baik. Dan itulah membaik. Dan kita aktif, inspiratif, sekaligus kreatif. Dan nilai-nilai yang diperlukan juga. Sepanjang kita pasif, artinya ya kita tidak mendapat apa-apa. Tapi begitu kita aktif, kita akan semakin teruji satu dengan lainnya. Ketika saya melakukan, bisa salah nggak? Bisa. Tapi kita dari kesalahan itu, dengan kita melakukan keaktifan kita bisa perbaiki di kemudian hari. Jangan pernah takut salah. Tapi takutlah kalau kita tidak pernah memulai sesuatu apapun. Inspiratif apa yang kita lakukan, menjadi inspirasi bagi orang lain. Apa yang kita lakukan melewati masa krisis ini menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain, perempuan Cak Iwa, kebanggaan kita semua. Dan kita terus melakukan terobosan-terobosan melewati hal yang baik bagi setiap kita. Hari ini kita pun juga bagus. Sebelum firman ada puisi ya, ini terobosan baru, kreatif juga, dan itu sangat memberkati. Nah, inilah yang harus kita lakukan, melewati berjalan, memulai bersama dengan Tuhan. Kita menghidupi nilai-nilai sebagai orang-orang Kristen, tapi juga kita menghidupi nilai-nilai sebagai orang Menonet, tapi juga kita menghidupi nilai-nilai yang ada di gereja kita. Kiranya ini semakin menyempurnakan kita, dan kita semakin membumi di dalam komunitas yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi tahun yang sukar. Tapi takutlah kalau kita tidak memulai bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, sebagai kaum perempuan, ada peran penting bagi setiap kami di dalam masa sukar yang kami jalani dan akan kami lalui. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan, dan juga beri kami ketertundukan pada firman-Mu di dalam peran yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh membawa diri kami, keluarga kami, dan komunitas kami untuk bersama-sama melewati tahun yang sukar ini. Kami saling mendukung satu dengan lainnya. Kami saling mensupport satu dengan lainnya. Dengan dasar Kristus yang sudah rela menderita bagi kami. Dan kami terus menghidupi sebagai orang-orang Menonet, di mana kami ingin meletakkan semua yang ada dalam kehidupan kami
di dalam dasar firman, di mana di situ jelas bagaimana kami harus melangkah, bagaimana apa yang harus kami lakukan, jalannya, rutenya sudah ada semua. Dan sebagai komunitas GKI Pengharapan, kami juga menghidupi nilai-nilai membaik dalam kehidupan kami sebagai kaum perempuan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap upaya kami, ya Tuhan. Terus gandeng erat kami, agar di tahun 2021 ini, Komisi Perempuan GKI Pengharapan memulai bersama Tuhan. Amin. Biar waktu saya kembalikan kepada siapa ya, Bu Priscilla ya. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita memulai tahun yang sukar dengan meletakkan dasar yang benar, yaitu dasar iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita tidak perlu khawatir akan masa-masa yang sulit ini, karena ketika kita memulai bersama Tuhan, Tuhanlah yang akan menuntut langkah-langkah kita, sehingga kita tidak merasa berjalan sendiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dilayani oleh doa syafaat atau tebak lagu dulu nih? Doa dulu, Bu. Ya, doa syafaat yang akan dilayani oleh Ibu Rita. Saya persilakan Ibu Rita. Ya, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama memulai tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang menuntun kami, memberikan bekal buat kami. Kiranya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dimampukan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau dan rindu untuk taat melakukan firman-Mu, mendasarkan hidup kami kepada dasar yang benar, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Melewati hari-hari di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Pendeta IDSS yang sudah menjadi berkat buat kami. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan beliau. Tuhan, kami saat ini juga berdoa, bersyukur untuk kesembuhan Evangelis Nicholas, untuk Mbak Ati, untuk Pak Seno, Mbak Ratmi, dan Pak Handi. Terima kasih untuk kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang sudah Tuhan nyatakan buat mereka. Kami bersyukur mereka boleh melewati hari-hari di mana tubuh mereka lemah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan kasih setia-Mu kepada mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKMI Pengharapan yang lansia. Kiranya Tuhan yang terus menopang mereka. Mungkin di masa tua mereka, tubuh jasmani mereka semakin lemah. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Seperti firman-Mu yang menyatakan, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Yesus menggendong kamu. Yesus telah menyatakan dan Yesus menopang, Yesus yang memikul dan Yesus yang menyelamatkan. Itulah firman Tuhan yang kami imani dan kami aminkan di dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat GKMI Pengharapan yang lansia. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, untuk Pak Hendra, untuk Yesi, Pak Stefanus, untuk Pak Indro, untuk Bapak Ibu Adwin, untuk Pak Maidi, Ibu Meli Suryo, Papa Mama mertua dan kakak ipar dari Bapak Martin, dan juga untuk pemulihan Aurel dan Adriel. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah, dan Tuhan yang memulihkan dengan sempurna kondisi mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk usaha-usaha kesembuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menyucikan, memberkati setiap obat, setiap alat yang mereka
gunakan, yang mereka minum untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati setiap dokter-dokter yang menangani. Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan. Dokter sebagai alat Tuhan untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka yang sakit, mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kelemahan tubuh mereka. Mereka boleh terus bersyukur dan melihat akan kebaikan Tuhan. Meskipun dalam masa-masa tubuh yang lemah, tapi mereka boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak muda. Kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan-pasangan yang seiman, pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak muda, memberikan hikmat ketika mereka berteman di dalam setiap pergaulan mereka ya Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebaikan, merusak kebiasaan yang baik. Dan biarlah mereka boleh bergaul dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, yang benar, sehingga mereka juga boleh mengabarkan firman Tuhan, mereka boleh semakin saling mendukung, saling melengkapi, saling menumbuhkan iman di dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk Komsel Youth besok dan PWJ hari Sabtu, dan juga ibadah umum Minggu serta ibadah Komisi Anak. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam persiapan yang dilakukan oleh para pelayan-Mu di ibadah-ibadah yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik buat mereka, dan kiranya melalui setiap persekutuan, setiap pembelajaran, dan setiap ibadah yang diadakan boleh terus menumbuhkan iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat, kokoh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, kiranya boleh Jemaat GKMI Pengharapan boleh rindu untuk bergabung dalam setiap persekutuan dan ibadah yang diadakan, untuk kami boleh bertumbuh bersama, semakin hari boleh semakin indah, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien yang terkena COVID, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, khususnya untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesabaran di dalam proses kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis, kiranya Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga tim medis dapat bekerja dengan perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat mereka. Kami juga berdoa untuk vaksin. Kiranya Tuhan yang menyucikan, Tuhan memberkati setiap vaksin yang disuntikkan kepada seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan, sehingga vaksin dapat boleh memberikan kesehatan kepada kami, dan dapat pemerintah Tuhan berikan hikmat untuk dapat mendistribusikan dengan baik dan cepat ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh teratasi dengan baik. Berikan hikmat juga kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kami boleh mentaati peraturan-peraturan pemerintah, protokol kesehatan yang baik. Kami boleh disiplin ya Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan melimpah buat setiap masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi. Tuhan, kami percaya Engkau Allah semesta alam ini ya Tuhan. Kau yang dapat mengendalikannya. Kalau kami boleh meminta, kiranya Tuhan yang menghentikan bencana-bencana yang terjadi. Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan bagi orang-orang yang terdampak dari bencana alam ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, khususnya anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan terulur buat mereka, dan kiranya setiap kami boleh dengan suka hati mengasihi mereka. Kami boleh melakukan sesuatu hal yang Tuhan ajarkan. Kami boleh mengasihi dengan memberikan dukungan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terdampak bencana alam ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh bersama-sama sehati di dalam menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Rita untuk doa syafaat yang sudah disampaikan. Selanjutnya
ada acara tebak lagu yang akan dilayani oleh Diaken Juliana. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Penatua Priscilla untuk waktunya ya. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ya, hari ini kita akan mau kuis tebak lagu ya. Nah, ini nanti saya akan memainkan musik ya. Memainkan musik nanti ibu-ibu menebak. Ini ada ininya ya. Cara-caranya. Jadi saya ini kuisnya berlaku untuk semua ibu-ibu ya. Kecuali pengurus nggak boleh ikut ya. Bu Rita, saya, Bu Bambang, Bu Hernani, sama Bu Rini nggak boleh ikut, yang lain boleh ikut ya. Terus cara menjawabnya, saya ingin ketika nanti saya nyetel lagunya ya, kalau yang mau menjawab harus unmute, kemudian sebut nama dulu, baru menjawab ya, itu pentingnya. Jadi jangan menjawab dulu sebelum saya bilang, misalkan nih namanya Bu Ruth gitu ya, terus saya nyebut Bu Ruth, nah baru boleh jawab, jawabannya apa. Jadi jangan nanti berebut, nanti unmute semua terus nyebut jawabannya ya. Jadi nanti harus sebut nama dulu, setelah saya ngomong namanya disebut, baru nanti jawab judul lagunya apa ya. Nah, apabila jawabannya betul, nanti langsung dapat hadiah. Terus tidak boleh ikut untuk tebak lagu berikutnya. Ya, kalau yang sudah bisa jawab dengan betul. Tapi kalau jawabannya salah, boleh ikut lagi nanti untuk lagu berikutnya. Ya, kalau yang sudah menyebutkan ya harus kasih kesempatan buat yang lain kalau sudah dapat hadiahnya ya. Terus kemudian kalau salah jawabannya ya lagunya akan dilanjutkan sebentar atau langsung kalau ada yang bisa, ibu-ibu yang bisa menjawab langsung ya dijawab langsung ya. Sampai nanti jawabannya betul. Nah, terus kemudian nanti ada 5 lagu yang akan saya suruh tebak judul lagunya. Ya. Nah, pemenang boleh memilih hadiahnya sendiri dengan menyebutkan nomor. Jadi nanti setelah ibu-ibu misalkan sudah nebak lagu, judul lagunya terus betul, nanti Yaya akan share itu slide-nya dengan kado-kado, ada nomornya. Ibu-ibu nanti bisa pilih. Ya. Bisa pilih itu nomor-nomornya yang ada di bungkus itu ya. Nah, kalau nanti sudah dipilih nomornya, yang lain yang menang ya bisa milih nomor yang lain, nggak boleh berebut dengan satu nomor ya. Ya itu aja sih. Terus nanti ada 3 buah hadiah untuk door prize. Ya. Ini saya akan mulai, tapi saya akan coba dulu contoh ya. Contoh dulu nih. Saya minta ibu-ibu tanda panahnya siap-siap atau tangannya sudah mulai mempersiapkan di tempat yang unmute. Jadi nanti kalau mau jawab langsung didudul. Langsung cepat sebut nama, jangan jawab dulu. Pokoknya yang penting namanya dulu yang disebut ya. Soalnya saya nggak bisa ngelihat keseluruhannya ini. Bentar. Soalnya saya pengennya tadinya mau suruh angkat tangan, tapi karena saya nggak terlalu bisa ngelihat seluruhnya, jadi nanti tolong sebut namanya ya. Ini Cik Yuli, kalau mau Cik Yuli di view gallery ya bisa. Sudah ya, tapi saya nggak bisa ngelihat langsung. Walaupun di galeri tetap nyetel terus sambil lihat semua orang kan nggak bisa. Siapa yang belum tangan. Nah, jadi minta tolong nanti sebutin namanya dulu aja. Karena saya nanti nunduk ngeliatin musiknya, terus nanti ngeliatin orang-orangnya saya nggak bisa. Apalagi ini internet rada lemot nih. Ya.
Internetnya lemot juga nih. Bentar ya. Saya mau cobain satu lagu ya. Tolong coba didengerin dan tebak judul lagunya. Ini contoh ya, contoh ya. Nah, kira-kira apa? Ada yang denger nggak? Ada yang udah tahu belum? Hidup rukun. Salah. Namanya dulu. Ya, tuh kan. Ayo. Iya. Baru tadi diomongin. Ya, ya. Yaya. Ya. Seperti minyak di kepala Harun. Ya. Ini sebenarnya kalau lagu yang seperti ini tuh judulnya bisa banyak. Oh. Judulnya itu sebenarnya Sungguh Alangkah Baiknya. Nah, itu judulnya jadinya minyak kalau gitu, Bu. Nah, kalau itu makanya ini saya nanti milihnya lagu yang gampang dan lagu sekolah minggu dah. Jadi gampang nebaknya ya. Jadi nanti ingat kayak tadi kan Bu Priscilla salah tuh nyebutin dulu. Nah, itu harus ini dulu sebut nama ya. Nanti kalau saya udah sebutin nama baru jawab. Ya, siap-siap. Tunggu ya. Ayo, apa? Sebutin nama dulu. Ibu Rini Kurang lama. Ibu Rini belum boleh. Kalau kelamaan nanti langsung nyebut nih. Jadi saya lanjutin lagi ya, karena ibu-ibu nih pada nggak bisa nebak. Bentar ya. Saya barangkali bisa. Ya. Dwi. Ya, Dalam kita bersaudara. Ya, betul. Berarti tebak lagu yang pertama sudah ketebak. Loh, berarti kan bisa nih. Bisa slide-nya itu nomor kadonya. Wih, saya enggak sembarang aja, enggak tahu saya, enggak kelihatan. Jangan, nanti kan dipilih orang lain. Nomornya aja disebut. Ya wes kayak nomor saya Dwi aja 2. Oh 2 ya, berarti nomor 2 tidak boleh dipilih lagi ya. Ya, Dwi. Nah, ini karena tadi milih sebenarnya yang bisa nebak, kepengen saya suruh nyanyi, tapi karena ada jeda ini berarti kita nyanyi bareng-bareng satu bait aja ya, yang tadi ya. Betul kan lagunya, judulnya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yeay, berarti nomor 1 udah ketebak nih. Oh, Karin tuh udah ketawa-ketawa itu. Jadi tadi hadiahnya nomor 2 udah ketebak. Karin boleh ikut, Karin. Hadiahnya nomor 2 nggak boleh disebut lagi ya. Sudah punyanya Mbak Dwi. Terus ini lagu yang kedua. Ingat-ingat namanya dulu ya. Yang makan loh, Mas. Yaya. Apa? Yaya. Dalam Yaya. sukacitaku. Apa? Dalam sukacitaku. Kurang jelas, kurang. Ayo. Ditambahin, ayo. Lucy. Sungai Sukacitamu. Ya, betul. Sungai Sukacitamu ya. Yang betul itu, bukan yang dalam ya. Nah, hadiahnya nomor berapa, Lucy?
Halo. Sorry. Tak pencet. Nomor 7. Ya, nomor 7. Berarti nomor 2 dan nomor 7 sudah terpilih ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1 bait. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Sungguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ya, jadi sedikit aja ya, nanti kalau panjang kelamaan. Padahal asik loh sebenarnya lagu-lagunya. Ya, ini lagu yang ketiga. Siap-siap ya. Tangannya langsung ditempelin di situ ya. Jadi bisa cepat. Tempelin di mana? Di handphonenya. Maksudnya tempel hidungnya. Di hidungmu. Siap-siap ya, sebut nama dulu. Ini lebih susah nih. Apa, ayo? Karin tuh bisa jawab, no? Apa? Ada yang tahu nggak? Sebut nama dulu. Kalau nggak ada yang jawab, aku mau jawab, Tante. Nama dulu. Karin. Ya, Karin. Karin. Ya, Karin. Tapi ini boleh nggak, Tante? Kalau nggak boleh, aku nggak usah. Nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa, 1. Oke, aku mau judulnya Yesus Pokok. Oke, hore, berarti betul. Yeay. Nah, dalam waktu cuma sedikit aja, tahu kan? Nah, kita pilih hadiahnya untuk Karin. Aku mau nomor apa Bu? Nomor apa Ibu maunya? Kan ya udah buat Ibu. Nomor 4 deh, aku nomor 4. 4. Ya udah, 274 ya, udah terpilih ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Tinggallah di dalamnya, dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Oke. Kayaknya Bu Bambang semangat loh nyanyinya. Ya, kita lanjutkan lagi. Siap-siap ya. Ini yang keempat ya berarti ya. Didengerin ya. Sebut namanya. Siap-siap. Ini saya akan coba lebih lama lagi. Ayo, ada yang bisa nggak? Oh. Gimana? Ada yang bisa nggak? Lanjut ya, coba. Didengerin bener-bener nih. Lydia. Lagunya kedengeran kan? Yesus. Lydia, namanya Yesus.
Siapa? Namanya Yesus. Ya, belum. Sobat yang baik. Nggak Sobat boleh, yang harus baik. namanya dulu. Tadi udah Namanya Lydia. dulu disebut. Lydia tadi tapi udah. salah. Hah? Iya, tapi salah. Iya. Salah, judulnya salah. Yang kedua. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa lagi enggak? Ayo. Itu ada bapaknya juga tuh yang nongol, coba. Ruth, Yesus pokok. Rod. Hah? Yesus Si Ruth? pokok. Tadi Bukan. sudah Yesus pokok. Tadi Yesus pokok yang itu tadi sudah disebut sama Karin. Ayo, tak tambahin ya. Tak tambahin. Lagunya Ini panjangin. ya. Tak panjangin lagi, padahal ini udah masuk ke lagunya loh. Ayo, ada yang tahu nggak? Saya Bu Indra. Ya, Bu Indra. Menara yang kuat ya. Berapa? Menara yang kuat ya. Salah. Menaranya. Salah. Monik. Ya. Ada satu sobatku yang setia. Iya, betul. Akhirnya kejawab. Ya, dianya. 8. Udah belum? Belum. Ya 8 boleh deh. 2, 4, 7, 8. Ya, berarti ya yang udah terpilih. Ini lagu terakhir. Nih yang ini nyanyiin sama-sama ya. Ini lagunya kayak gini nih tadi. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ore, berarti tahu semua ya. Nah, sekarang lagu yang terakhir. Didengerin ya, yang sudah jawab nggak boleh menjawab lagi. Kalau yang jawab tadi yang salah masih boleh jawab. Kalau yang sudah betul, yang sudah tidak boleh lagi jawab ya. Nih, gampang juga nih. Lagu sekolah minggu. Saya lanjutin sampai banyak lagunya. Liana Ci Yuli. Ya, Liana. Dari terbit matahari. Yeay. Betul. 100. Ya, pilih hadiahnya. Nomor 6 tadi udah apa belum ya? Belum. 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 Belum ya. 2, 4, 7, 8 yang sudah. Ya udah 6. Ya. Ya, itu tebak lagunya ada 5. Sudah semuanya ya. Maaf ibu-ibu yang lain. Nanti dapat souvenir dan ada undian door prize buat ibu-ibu ya.
Thank you semuanya yang sudah partisipasi. Tuhan berkati. Ini satu lagunya ini dari Terbit, nyanyiin sama-sama dulu deh ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, thank you semuanya. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali ke Diaken Priscilla ya. Selanjutnya, Bu Bambang memberikan pengumuman. Terima kasih, Bu Hendra. Saya mau mengumumkan bahwa mulai hari ini Persekutuan Koper sudah ada kolekte. Nah, kolektenya kita transfer aja ke sementara untuk ke Bu Lidiatin Lestari dengan nomor yang sudah tertera di sini ya. Ibu-ibu bisa transfer karena koper itu kan dalam 1 bulan ada 2 kali. Apa mau 2 kali atau mau sekaligus sebulan sekali gitu. Jadi transfernya seperti itu dengan memberikan keterangan dari koper supaya Bu Tin juga bisa memisah-misahkan yang mana dari umum, yang mana dari koper gitu ya. Terus untuk koper gitu. Iya, untuk koper, kas koper gitu ya. Terus di kita juga hari ini ada ibu-ibu yang berbaik hati untuk memberikan kenang-kenangan karena kita hari ini mulai perdana, jadi kita membuat sesuatu yang yang greget gitu loh. Jadi ada seorang ibu yang memberikan kenang-kenangan kepada ibu-ibu yang mengikuti koper hari ini berupa gantungan, bukan gunting, gantungan, terus sama dengan dompet seperti ini. Jadi semua hadiah yang diambil ini nanti ditaruh di gereja, ibu-ibu mengambil sendiri di gereja. Karena ibu ini menaruhnya pada hari Senin. Hari Senin kan gereja libur, jadi bisa mengambil hadiahnya dari hari Selasa sampai seterusnya. Begitu aja pengumumannya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Hendra. Terima kasih Bu Indri untuk pengumumannya. Kita akan menutup persekutuan kita pada sore hari ini. Doorpress-nya belum, Bu. Oh iya ya, ada doorpress ya. Aduh maaf. Iya. Setelah ini ada doorpress, saya serahkan kepada Ibu Rita ya yang. Iya, iya, Bu. Iya, ya. Saya serahkan Bu Rita untuk memimpin doorpress. Ya, Ibu-ibu, acara kita belum selesai. Kita akan putar nama-nama setiap kita yang hadir untuk mendapatkan 3 door prize. Tetapi bagi ibu-ibu yang sudah menang lomba tebak lagu, mohon maaf untuk door prize-nya bisa dialihkan ke ibu-ibu yang lain yang belum mendapatkan. Dan hadiahnya yang tersisa nomor 1, 3, dan 5.
Nanti ibu-ibu yang mendapatkan door prize bisa kembali memilih nomor 1 atau 3 atau 5. Ya, kita akan mulai. Kalau ibu-ibu dapat door prize-nya, tolong di-unmute dan bisa bersorak ya. Hore atau ye atau apapun gitu ya, biar seru. Ya, Veve bisa mulai putar. Kecil ya. Bu Retno yang dapat, silahkan di-unmute. Yeay. Yes, tanpa mikir dapat hadiah. Ya, silahkan pilih kadonya Bu, nomor 1, nomor 3, atau nomor 5. Nomor 5 aja deh. Oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, lanjut ya. V. Ibu Yuli. Yeay. Aku serahin ke ibu-ibu yang lain deh. Ya, diputar ulang lagi. Oke, terima kasih Bu Yuli. Saya putar lagi. Oma. Sore ngono. Sore. Ya. Oma bisa memilih nomor berapa, Oma? 1 atau 3? Nomor 1. Oke, nomor 1. Berarti nanti yang terakhir mendapatkan hadiah nomor 3 ya. Lanjut, V. Marcella. Weh, Marcella. Hore, kadonya boleh dilanjutkan buat yang lain? Oh, oke, ya. Terima kasih Marcella. Oke, lanjut. Ibu Rini. Ibu Rini. Ayo. Iya. Ya, selamat kepada ibu-ibu yang sudah menang lomba dan mendapatkan door prize. Bagi ibu-ibu yang belum berkesempatan, tidak usah sedih, kita semua sudah mendapatkan berkat dari firman Tuhan dan dari persekutuan Koper sore hari ini. Ya, silahkan ke Bu Priscilla. Terima kasih Bu Rita untuk acara yang sudah dikemas dengan baik. Kita akan menutup persekutuan pada sore hari ini dengan memuji Tuhan. Tuhan memimpin hidupku. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin hidup kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. PPR 1 nomor 98. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Damai selalu serta dan melindungi aku. Damai senangku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik
setiap malam dan siang. Roti hidup dibelikannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam kota yang di surga kekalah bahagiaku, dan kelak aku menyanyi Tuhanlah pemimpinku, dan kelak aku menyanyi Tuhanlah pemimpinku. Doa penutup akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi. Saya persilakan Pak Edi. Iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kami bersyukur memulai perdana Persekutuan Koper GKI Pengharapan. Engkau sudah memimpin dengan sangat baik. Terima kasih untuk sukacita di dalamnya. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu, dan biarlah persekutuan Komisi Perempuan ini boleh semakin berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anggota dari Komisi Perempuan, biarlah hikmat daripada Tuhan turun ke atas kami semua. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami berjalan dan melewati tahun yang sukar ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.